Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salsa Bila Nurismayanti, mahasiswi UN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum 1 yang berjudul Ciri-ciri Makhluk Hidup. Nah teman-teman, kira-kira apa saja sih alat dan bahan yang dibutuhkan? Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama alat-alat tulis dan yang kedua adalah alam sekitar. Selanjutnya yuk perhatikan cara kerjanya. Cara kerja yang pertama, siapkan alat-alat tulis dan tabel pengamatan yang diperlukan. Yang kedua adalah pergilah ke lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal kita seperti kebun, sawah, hutan, atau lingkungan lainnya sesuai tempat tinggal kamu. Nah teman-teman, ini adalah kebun yang berada di depan dan samping rumahku. Dalam kebun terdapat berbagai macam tumbuhan dan hewan yang terdapat di sana. Dapat kita lihat berbagai macam tumbuhan yang ada dan hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Cara kerja yang ketiga yaitu temukan kurang lebih 10 makhluk hidup, yaitu 5 hewan dan 5 tumbuhan yang kamu kenal jenisnya. Apa saja sih tumbuhan yang ada di kebun? Wah, ternyata ada pohon belimbing, pohon jambu, pohon rambutan, dan pohon pepaya, dan yang terakhir yaitu pohon nangka. Selanjutnya, hewan apa saja sih yang ada di kebun? Ternyata di kebun terdapat kucing, lalu cicak, lalu semut, lalu burung, dan yang terakhir adalah lalat. Cara kerja yang keempat yaitu catatlah ke-10 makhluk hidup tersebut dalam lembar pengamatan. Dan yang kelima yaitu amatilah ciri-ciri dari setiap makhluk hidup yang telah Anda catat dengan cermat. Yang keenam yaitu bubuhkan tanda checklist sesuai dengan ciri-ciri yang Anda amati pada lembar kerja. Berikut ini merupakan data pengamatan dari hasil pengamatan ciri-ciri makhluk hidup. Cara kerja yang ketujuh yaitu analisislah perbedaan dan persamaan ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan dan hewan. Dapat dianalisis bahwa yang pertama, hewan bergerak dengan kakinya, tumbuhan juga bergerak. Proses bergeraknya tumbuhan bisa dilihat saat batangnya membengkok menuju ke arah sinar matahari. Kedua, yaitu hewan juga membutuhkan udara untuk bernafas dengan alat pernapasannya masing-masing. Dan tumbuhan juga melakukan pernapasannya untuk menghasilkan makanan. Alat pernapasannya yaitu stomata, lentisel, dan rambut akar. Yang ketiga, hewan membutuhkan makanan untuk hidupnya dengan cara di sekelilingnya. Sedangkan tumbuhan dapat mendapatkan makanannya dan menyerap nutrisinya adalah dengan melakukan fotosintesis. Yang keempat, hewan dan tumbuhan mengalami proses bertumbuh dan berkembang. Yang kelima yaitu hewan mengalami perkembangbiakan dengan cara seperti kucing dengan beranak, cicak, semut, burung, dan lalat dengan bertelur. Dan pada tumbuhan terjadi perkembangbiakan. Perkembangbiakan tumbuhan ini secara vegetatif, di mana prosesnya untuk memperbanyak spesies tumbuhan tanpa adanya peleburan atau perkawinan. Dan yang kedua yaitu menggunakan perkembangbiakan secara generatif, terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Yang keenam yaitu hewan termasuk peka terhadap rangsangan.
dan tumbuhan juga termasuk peka terhadap rangsangan. Rangsangan yang diberikan tumbuhan adalah ia akan bergerak menuju ke arah matahari yang disebut dengan gerak fotonasti. Akibat dari pergerakan ini, maka batang tumbuh dari tumbuhan akan bengkok menuju ke arah matahari. Dan yang ketujuh, hewan mengalami ekresi, sama seperti manusia melalui tubuhnya. Dan pada tumbuhan juga mengalami ekresi. Hasil ekresinya yang dikeluarkan oleh tumbuhan adalah berbentuk gas oksigen yang dikeluarkan melalui stomata dan lentisel. Maka cukup sekian praktikum 1 mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekeliruan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.